epistemologi. Ini banyak ini akhirnya. Apa epistemologi itu? Epistemologi agama kan pilarnya 5. Syariah, zahir, tarekoh, cara penangkapannya, hakikat merasakan, ma'rifah menyadarkan, ikon menimbulkan keyakinan. Jadi ketika kamu mensubjektifikasi filosofistik gitu, yang dibangun atas dasar pikiran filosofis, tasawuf, dan epistemologi agama, lain namanya filosofistik, kamu subjektifikasi, maka akan secara benar-benar bisa berepistemologi agama secara totalitas sehingga melahirkan muhakkik, antal muhakkik. Puncaknya orang semacam ini biasanya disebut, misalnya Syekh Siti Jenar mengatakan manunggaling kawula Gusti. Iman, ilmu, nikmat, takwa. 4 kan? Ini harus memimpin jasad. Harus memimpin nafsu. Harus memimpin hawa. Hawa, nafsu, jasad. Hawa, nafsu, jasad. Nafsu itu bukan benda ya. Nafsu itu gerak. Wujudnya keinginan hawa. Ya, dia bersama dengan jasad. Nafsu mati, jasad mati. Dirasakan oleh jasad. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 185. Seluruh nafsu itu mati, dirasakan oleh jasad. Kalau kamu, dirimu, mengikuti jasadmu akan ikut mati, sakit di kuburan. Tapi kalau kamu mengikuti imanmu, kamu akan diwafatkan. Wafa, yafi, wafatan. Tidak mati, justru memenuhi tugas, menjalankan tugas dengan baik. Wafa, yafi, wafatan itu enggak mati. Mati dengan wafat beda. Tuwafauna, dibalas. Ujurakum, dapat ujur kan, yaumal qiyamah saat itu. Maka matinya nafsu diikuti oleh jasad, tuhfatun lil mu'min. Pestaria untuk mukmin. Senang, kamu tidak berada di kuburan, tapi di alam kubur. Alam kubur dengan kuburan beda loh ya. Kalau kuburan itu ya ini. Tapi kalau alam kubur itu rohani. Alam kubur itu barzakh. Barzakh itu batas. Batas antara surga dengan kehidupan dunia namanya barzakh, alam kubur. Tapi kuburan beda. Kuburan taman makam pahala kuburan. Tapi jasadnya di situ. Tapi mukmin rohani, kamu dirimu yang beriman tidak di situ, di barzakh, mendapatkan nikmat, mendapatkan ujur. Ibaratnya kalau surga itu adalah rumah istana, ya kamu di halamannya lah sudah enak itu loh. Di alam kubur kalau mukmin. Ini beda penyikapannya kalau kamu di dalam mensubjektifikasi filosofistik ini. Apa subjektifikasi itu? Menangkap diri secara aksiologik. Maka subjektifikasi filosofistik, apa filosofis itu? Filsafat dan tasawuf. Pola pikir, apa, bagaimana, untuk apa, diintegrasikan ke dalam 5 aspek itu tadi, iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa. Kamu subjektifikasi sedemikian rupa, maka akan melahirkan pribadi yang muhakkik bahasa tasawufnya. Apa muhakkik itu? Mengaksiologis terhadap epistemologi. Ini banyak ini akhirnya. Apa epistemologi itu? Epistemologi agama kan pilarnya 5. Syariah, zahir, tarekoh, cara penangkapannya, hakikat merasakan, ma'rifah menyadarkan, ikon menimbulkan keyakinan. Jadi ketika kamu mensubjektifikasi filosofistik,
yang dibangun atas dasar pikiran filosofis, tasawuf, dan epistemologi agama, lahir namanya filosofistik, kamu subjektifikasi, maka akan secara benar-benar bisa berepistemologi agama secara totalitas sehingga melahirkan muhakkik, antal muhakkik. Puncaknya orang semacam ini biasanya disebut, misalnya Syekh Siti Jenar mengatakan manunggaling kawula Gusti. Kawula Gusti. Itu sebenarnya begitu. Kalau manunggaling kawula Gusti bagi orang awam juga bahaya. Tapi kalau kamu belajar filsafat, tasawuf dan thariqah, enggak ada problem. Itu ilmu tinggi pada diri, itu kan? Lalu kalau Ibnu Arabi menyebutnya wahdatul wujud. Apa? Wahdatul wujud, sudah saya sampaikan di depan. Yang ada itu wahdah, yang wujud itu zilluh. Ya enggak? Hakikatul wujud wahdah, dia sendiri, esa. Hakikatul wujud itu wahdah, dia sendiri atau wahdah. Nah, yang kelihatan, yang tampak itu zilluh, bayangannya. Maka hanya ada dua, al-khaliq wal makhluk. Dan khaliq itu dia sendiri, makhluk adalah bayangannya. Maka hakikatul wujud itu satu, yaitu al-khaliq. Lek gak ana khaliq, gak ana bayangan. Nah, dari sinilah maka Syekh Husain Abu Mansur Al-Hallaj mengatakan anal haqq. Ai ana al-muhaqqiq. Aku mensubjektifikasi, gitu loh bahasa kita. Bukan anal haqqu, saya itu al haqqu, aku itu Tuhan, bukan. Ai ana muhaqqiq dengan proses filsafat, tasawuf, thariqah. Gitu. Sehingga disebut dengan subjektifikasi filosofistik. Filosofistik melahirkan epistemologi agama, gitu. Sehingga kita bisa berepistemologi secara totalitas, lahirlah pribadi-pribadi muhakkik. Dialah orang yang benar-benar al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bisa dipahami ini? Didengarkan aja nanti di YouTube atau sambil tidur gitu. Ya. Inilah yang saya maksud dengan subjektifikasi filosofistik. Apa subjektifikasi filosofis? Bagaimana dirimu aja itu loh, enggak mikir orang. Mensubjek berarti mentahkik diri, mengaksiologik diri. Kenapa? Karena kebenaran itu dalam teori subjektivismus adalah subjekmu. Sejumlah subjek. Saya menemukan kebenaran. Tentu berbeda dengan kamu menemukan kebenaran. Kalau teori subjektivitas atau subjektivismenya Max Weber kan belum terinci. Kenapa belum terinci, belum tajam, belum mendalam? Karena dia masih berupa rumusan-rumusan rasionalistik yang belum berintegrasi dengan tasawuf. Maka jangan kamu haramkan. Ini justru peletak pola dasar berpikir gitu loh. Peletak pola dasar berpikir subjektif. Artinya apa? Hendaknya orang itu bisa memahami, bisa arif dengan subjektivitas yang banyak. Kenapa? Karena realitas objektif itu terdiri dari subjek-subjek. Realitas objektif bukan satu subjek, tapi realitas objektif. Jadi kalau realitas itu objektif, itu terdiri dari ribuan subjek. Maka ketika melihat satu objek sebagai realitas objektif, masing-masing subjek ini akan berbeda-beda. Nah, karena masing-masing berbeda-beda, ini hendaknya disadari untuk bisa arif dan bijaksana. Kamu jangan ngotot dengan subjekmu. Kalau menurut saya begini, lalu tidak bisa menerima simpulan subjek selain subjekmu. Bisa dipahami ini? Kelas ini aja berapa misalnya? 11 ya? 16 ini akan terjadi 16 subjek simpulan terhadap realitas objek misalnya saya. Misalnya saya sebagai realitas objek dosen, kamu sebagai faktualitas subjek mahasiswa, jumlahnya 16. Maka sejumlah 16 itulah ketika menfaktualisasi
realitas objeknya itu saya. Misalnya hanya Pak Imam Muslimin itu, kita tanyakan pada Iqbal, subjeknya kayak apa? Tentu itu berbeda dengan Mas Hilal, tentu berbeda dengan Rafiq, tentu berbeda dengan Mas Dedi, tentu berbeda dengan siapa sini? Mas Farid, Faisal, tentu berbeda dengan Mas Sidik, ya. Berbeda dengan Syarafah, berbeda dengan Dewi Masito, berbeda dengan siapa lagi sini? Fitra, lalu yang selalu berhijab, Dewi Masito juga, siapa sini? Nabila, angel ditanya soalnya selalu. Siapa lagi? Fitri, Vivin, lalu yang terakhir, Tiwi. Banyak yang nggak masuk ya? Banyak yang nggak masuk ya? Iya, banyak yang nggak masuk. Saya wajahnya kan ngono apa? Ya, sing paling tak hafali kan Iqbal karena mau nikah. Wis nikah apa belum? Oh, belum. Mau ya. Hafal. Inilah yang dimaksud dengan apa? Subjektivitas atau subjektifikasi filosofistik. Bagaimana filosofistik yang dibangun atas dasar pikiran filosofis, atas dasar hati tasawuf, atas dasar epistemologi agama ilmu thariqah, ini kamu subjektifikasi sehingga melahirkan epistemologi agama. Secara tepat lahirlah pribadi muhakkik anal haqqu. Nah, sebagai akademisi itu menggunakan, bukan menjustifikasi. Jadi akademisi itu bagaimana menangkap sesuatu itu menjadi bermakna. Jadi kalau kamu melihat bedil ya, membahayakan apa tidak? Ya tergantung kamu. Yang membahayakan itu bukan bedilnya, tapi orangnya. Subjekmu gitu. Maka subjektifikasi filosofistik. Filosofistik ilmu yang sangat dalam, ilmu yang bisa sangat berbahaya kalau subjekmu gendeng gitu loh. Tapi kalau subjekmu waras dia luar biasa. Sekarang saya mau tanya, racun itu membahayakan apa tidak? Tergantung subjeknya. Racun itu objek, bisa membahayakan, bisa berguna, tergantung subjek. Barang yang bagus pun itu bisa berbahaya kok. Ya, barang yang jelek bisa bermanfaat, tergantung subjek. Sering saya contohkan, telek sapi ya. Kalau Iqbal ini telek PT. Berguna mana antara telur dengan telek ayam? Ya, tergantung subjek. Ya, bagi petani yang sedang nanam jeruk, telek ayam lebih sangat bermanfaat dibanding dengan telurnya. Karena dia kalau makan telur ini apa? Kalau iya, misalnya Pak Tani ini si A kalau makan telur alergi misalnya. Tapi ketika bertemu dengan telek ayam dia bahagia banget. Kenapa? Karena ingat jeruknya. Maka bagaimana subjektifikasi filosofistik ini melahirkan pribadi-pribadi yang arif dan bijaksana. Teori tentang subjektifikasi, objektifikasi, konstruksi sudah kita sampaikan pada awal-awal dulu. Maka ketika memahami subjektifikasi filosofistik ini, dasarnya itu ikuti lagi, nanti setel lagi dari awal ya kuliah itu, ya sehingga nanti akan unggul. Maka saya itu kuliah itu saya nggak mau mendengar, karena yang saya sampaikan itu banyak. Saya ingin mengungkulkan sebuah bangunan itu loh. Saya ingin mengkonstruk kepalamu itu benar-benar filosofistik itu loh. Maka kalau saya mendengar kamu presentasi, nggak ada waktu, ya nggak? Jumlah 16 kali pertemuan, ya aku mendengar dari kamu aja, ya nggak jelas itu. Nah, padahal saya datang ini membawa kejelasan itu. Saya itu dosen ditugasi untuk menjelaskan dalam mata kuliah filsafat tasawuf, bukan mencari kejelasan dari kamu yang tidak jelas. Karena ada yang loh, Imam Muslimin kalau nggak ada presentasi loh, kamu itu belum bisa. Nanti kalau setelah kuliah dari saya, kamu akan mampu presentasi humas, kamu akan mampu presentasi mata kuliahmu itu loh, atas dasar apa, bagaimana, untuk apa, ya toh.
ontologik, epistemologik, itu saja loh. Kamu nulis disertasi yaitu, nulis tesis yaitu, kamu berlaku apapun adalah itu pertanyaannya. Itulah pola dasar filosofis. Makanya saya nggak pernah memberi kesempatan kamu presentasi. Tias goblok aku mendengarkan kamu gitu. Bukan tias goblok, mangkel saja itu tidur di belakang itu kamu presentasi. Nggak mau saya. Saya datang mau memberi, bukan mencari dari kamu, karena saya merasa lebih bisa daripada kamu itu loh. Oh maksudnya itu, PD ini ngono. Ini nggak sombong, maksudnya dosen itu disuruh mengampu mata kuliah itu disuruh menjelaskan. Maka dia harus tahu dulu. Saya mampu menjelaskan Surabaya kalau saya sudah pergi Surabaya kan, terhadap orang yang belum pernah pergi ke Surabaya itu. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Inilah namanya profesionalitas seorang dosen. Rada sombong nggak apa-apa ya. Ini bukan sombong. Syukur gitu. Iya. Yang tahu syukur dan sombong itu diriku. Dan kamu bisa merasakan. Lek sing ngomongin ngono tapi nyatane nggak ngono berarti sombong. Tapi lek real dan nyatanya seperti semacam disampaikan itu kesyukuran. Itu nyata kok, ya begitu adanya. Kalau saya punya mobil cerita aku nih mobil gini, sombong nggak itu? Enggak, syukur itu. Aku punya istri ini bisa cerita nggak apa-apa toh? Ya, syukur itu. Nanti kalau syukur ditambah. Itu. Amin. Berapa menit lah? 50 menit ya. Nah, akhiri perbincangan. Itulah yang saya maksudkan dengan mana ada pulpen enggak? Tak tulis biar cepat enggak? Biar dingin. Ya wis. Dinginnya sing ditutupi duduk iko. Ini tak pakai. Bismillah. Jadi subjektifikasi, nanti pirantinya itu ya. Artinya menggunakan teori filosofistik dalam konteks filsafat subjektif gitu loh. Ya. Ini kan teori filosofistik. Kemarin sudah saya sampaikan bagaimana kamu menggunakan teori subjektivismus dalam konteks memahami ini. Nanti kamu kembangkan teori objektif, konstruksi dan lain sebagainya. Saya kira begitu ya. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Kalau nggak ada kita akhiri. Thank you. Ada yang bertanya nggak?